Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din waftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ahibati fillah, kawan-kawan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita melanjutkan ngopi kita, yakni pembahasan berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih khusus kepada interaksi beliau kepada orang-orang terdekatnya, kepada keluarganya, anak cucu keturunannya, serta kepada makhluk Allah secara umum. Tentu di situ sangat banyak sekali orang-orang kafir ada di sana, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang yang cacat, orang yang tua maupun muda, anak-anak dan seterusnya. Maka di kesempatan kali ini kita akan bahas dari sisi meneladani beliau. Jawanibul iktida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisi-sisi atau aspek-aspek di dalam meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlalu banyak ikhwan hal-hal yang dituntut untuk kita mengikuti, meladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling mulia yang kita akui bersama. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, di antaranya hal yang bisa kita teladani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki akhlak yang begitu tinggi, dan ini sudah disaksikan oleh Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang begitu tinggi. Dan di dalam hadis juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan oleh para sahabat, khususnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, fa inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Maka sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Jadi Ummul Mukminin menggambarkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mulia, sangat tinggi, di mana terdapat sebuah kisah. Ini seorang sahabat bin Hisham. Beliau ini sengaja mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah. Beliau bertanyalah kepada Ummul Mukminin Aisyah terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau. Jadi jauh-jauh datangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin tahu bagaimana sih akhlak Nabi ini. Yang selama ini kan saya dengarnya dari telinga saja. Saya pengen secara langsung dari orang-orang yang terdekat beliau. Bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka setelah bertanya tadi, maka Ummul Mukminin mengatakan, qalat alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau telah membaca Al-Qur'an? Qultu bala, iya, saya sudah membaca Al-Qur'an. Qalat fa inna khuluqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khuluqan nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an. Adalah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Kalau engkau benar-benar telah membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, pasti engkau akan dapati akhlak beliau Al-Qur'an. Ya. Qala fahamamtu an aqula wala as'ala ahadan an syai'in hatta amuta. Riwayat Muslim. Sekarang saya paham. Saya tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah ini sampai saya meninggal. Allahu Akbar. Luar biasa ikhwan ya. Jadi maksud dari akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah
di dalam kitabnya Syarhul Muslim, ketika menjelaskan hadis ini, apa sih maksud dari akhlak Nabi itu Al-Quran? Kata beliau, al-amalu bil Quran. Beliau itu beramal dengan Al-Quran. Wal wukufu inda hududi. Saya berhenti, artinya menjaga batasan-batasan Allah. Wa ta'addubu bi adabihi. Dan saya beradab sebagaimana adabnya Al-Quran. Wa'tibaru bi amsalihi wa qisasihi. Saya mengambil pelajaran-pelajaran dan perumpamaan-perumpamaan dari Al-Quran. Wa tadabburuhu. Dan mentadaburi Al-Quran. Wa husnu tilawatihi, dan membacanya dengan baik. Demikian pula Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, akhlak Nabi Al-Quran adalah yata'addabu bi adabil Quran. Beliau beradab dengan adabnya Al-Quran, wa yatakhallaqu bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Fama madahul Quran radiyah, wa ma dammuhu Al-Quran sakhitah. Apa saja yang dipuji Al-Quran, maka beliau meridhoinya. Apa saja yang dibenci Al-Quran, maka beliau benci, maka beliau murka. Luar biasa. Jadi akhlaknya Nabi SAW itu Al-Quran. Maksudnya apa yang ada di dalam Al-Quran, beliau amalkan. Apa yang ada dalam Al-Quran, isinya, kisah-kisahnya, perumpamaan yang ada dalam Al-Quran, beliau mengamalkannya, mempraktekannya. Inilah hakikat ilmu sebenarnya, bukan hanya sebatas teori yang kita dapati, tapi hakikat dari ilmu, puncaknya dari ilmu adalah diamalkan. Demikian pula itu kesaksian Allah Subhanahu wa taala tentang tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kesaksian dari orang-orang yang terdekat beliau, seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam yarda li ridahu wa yaghdabu li ghadabih. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Beliau ridho karena Al-Quran ridho, dan beliau murka karena Al-Quran murka. Apa yang diridhoi Al-Quran, maka beliau ridhoi. Apa yang dimurkai oleh Al-Quran, maka beliau pun murka. Melihat dari kawan sahabatnya melakukan praktek penyimpangan, jelas melanggar aturan, maka beliau murka. Sebagaimana juga pernah kita singgung di tempat-tempat yang lain kemarin, ya, beliau itu tidaklah marah kecuali melanggar aturan-aturan Allah. Adapun yang berkaitan dengan diri pribadi beliau sama sekali tidak pernah marah, justru memberikan maaf. Nah, demikian pula Ummul Mukminin juga melanjutkan kisahnya, menceritakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. An khuluqi Rasulillah sallam qalat lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bi sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Ini akhlak Al-Quran. Ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali beliau tidak pernah, kalau berbicara, nggak pernah bicaranya yang kasar, yang kotor, yang keji. Kalau berbuat, nggak pernah Nabi SAW berbuatnya yang jahat, ya, atau tangannya mengganggu orang lain. Itu Nabi SAW. Ya, tangannya ini banyak nih. Nanti kalau dibawa ke samping kiri kanan bawah atas nih banyak nyinggung-nyinggung nih nantinya. Intinya Nabi SAW baik dari berkata, baik dalam berucap. Beliau tidak pernah berbuat jahat. Kalau bicara nggak pernah kasar. Kalau berbuat dia tidak pernah menyakiti orang lain, nggak pernah mengganggu orang lain. Dan ini mencerminkan bagaimana masuklah di sini beliau bertetangga dengan orang-orang yang terdekat di samping beliau. Dan itulah karakteristik seorang itu, dia beriman kepada Allah. Dilihat sejauh mana perlakuan dia kepada tetangganya. Semakin dia membuat tetangganya nyaman, maka semakin dia beriman. Semakin jauh, semakin tetangganya semakin gelisah dengan kehadiran dia,
mengganggu dengan kehadirannya, dia membuat tetangganya terganggu terus, maka semakin itu pula jauh dia dari keimanan. Dan Nabi SAW dalam hadis ini kata Indonesia tidak pernah berteriak-teriak. Ini di pasar maksudnya, mengangkat suaranya di pasar-pasar, wala sakhaban fil aswaq. Nah, ini kesaksian Ummul Mukminin Aisyah yang kedua tentang tingginya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kesaksian Sofia binti Huyai radhiyallahu an. Kata beliau, "Ma ra'aitu asana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat yang paling bagus akhlaknya dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesaksian Anas bin Malik yang ketiga. Kesaksian dari Anas, sahabat Anas bin Malik. Kata beliau, "Khadamtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama qala li qattun. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu, wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan." Saya pernah menjadi pelayan Rasul, membantu Rasul SAW. Membantu beliau ini bukan setahun 2 tahun, sampai 10 tahun. Dalam riwayat juga 8 tahun, 7 tahun, dan 9 tahun. Artinya beliau ini sangat lama membantu, menjadi pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama bekerja sama beliau, tidak pernah satu pun kata-kata dari Rasul. Sederhananya kalau anak buah kita, pelayan kita salah, sederhana Rasulullah SAW, kenapa kamu membuat begini? Kan tadi saya sudah bilang, aturannya kamu begini, aturannya kamu begitu. Ini kan salahnya nih, kamu nggak dengar kata orang nih. Sudah diajarin caranya, begini dan begitu, nggak mau melakukan. Ngeyel. Itu kita. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah melakukan Anas bin Malik luar biasa dengan kata-kata seperti itu. Ada hal yang menarik juga. Kisah juga sahabat Anas bin Malik di sini. Kata Anas, ya, "Fakana Rasulullah SAW min asanin nasi khuluqan." Rasulullah SAW itu tidak diragui lagi, diakui oleh lawan dan kawan tentang akhlak beliau luar biasa bagusnya. Suatu ketika, fa arsaluni yauman lihajah. Saya diperintah oleh Nabi SAW untuk memenuhi suatu kebutuhan beliau. Fakultu, saya berkata, ya, wallahi la azhab wa fi nafsi. Ini diucapkan dalam hati beliau. Saya nggak sampaikan kepada Rasulullah SAW. Demi Allah saya nggak akan pergi. Rasul perintahkan, dia nggak mau, tapi nggak diucapkan Rasul. Ya, ini Anas masih kecil, Iwan, masih kecil. Wallahi la azhab wa fi nafsi azhaba lima amarani bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqarajtu. Akhirnya saya keluar hatta amurru ala subyan wa hum yal'abuna fi suq. Aku keluar, nah di tengah-tengah jalan ketemulah saya bersama anak-anak seusia saya. Luar biasa. Wa hum yal'abuna fi suq. Anak-anak ini lagi bermain-main di pasar. Faiza Rasulullah SAW qabidan biqafaya min al-wara'i fa nazartu ilaihi wa yadhaq. Ya, ini. Jadi Nabi SAW menunggu, kenapa kok Anas ini nggak balik-balik? Kok lama sekali? Akhirnya Nabi SAW menyusul Anas. Carilah Anas ini. Sampai ternyata di pasar ketemu Anas. Ya, ketemu Anas, dipeganglah pundaknya. Dipegang pundak Anas, kemudian Anas toleh, ternyata Rasul. Dan dia, Anas melihat Rasul SAW seperti itu, yadhaq, tertawa. Kemudian Nabi SAW nggak marah. Bahkan beliau mengatakan, ya Unais, wahai Unais. Jadi panggilan sayangnya Rasul SAW ditasgirkannya, menunjukkan kasih sayang, kecintaan beliau kepada azhaba haisu amartuk. Yang saya perintahkan tadi kamu sudah jalankan belum? Itu kata Nabi SAW kan. Kau tuh na'am, ana azhabu ya Rasulullah. Ya, saya akan berangkat sekarang ya Rasul. Wallahi laqad khadamtu 7 sinin aw 9 sinin ma alimtu qala li syai'in sana'tuhu
lima fa'alta kada wa kada wala li syai'in taraktuhu hal fa'alta kada wa kada, demi Allah kata beliau, selama saya 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun bersama Nabi bekerja membantu beliau, tidak pernah komentar buruk terhadap apa yang saya lakukan. Jarang ikhwan ya ada tipe-tipe manusia yang semisal Nabi SAW. Kalaupun ada, itu pun sangat sedikit. Nah, itu kesaksian sahabat Anas bin Malik. Nah, tentang akhlak Nabi SAW. Kemudian yang kedua, sisi keteladanan yang patut kita contoh dari Rasulullah SAW adalah beliau itu orangnya sangat santun. Orangnya sangat santun dan orangnya mudah memaafkan. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang kepada beliau, sejahat-jahat apapun tindakan orang-orang kepada beliau, tidak pernah beliau sama sekali tidak pernah membalas yang serupa. Ini menunjukkan akhlak beliau itu sangat santun sekali. Sangat mudah memaafkan. Apalagi ketika seorang pemimpin seharusnya lebih lagi memiliki sifat seperti ini. Iya. Dikisahkan juga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ini sebagai contoh. Iya, Nabi kita sudah jelas. Dan nabi-nabi yang lain pun juga sama. Santun-santun dan mudah memaafkan. Nah, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam pun demikian. Tatkala beliau ini difitnah, ya, atau dituduh oleh kakak-kakak beliau ini. Dituduh apa? Mencuri. Mencuri apa? Mencuri sabuknya Nabi Ishak. Sabuk Nabi Ishak kan turun-temurun. Dari Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Nabi Ishak ke Yakub. Yakub ke Yusuf. Nah, kakak-kakaknya ini cemburu. Ya, akhirnya dituduhlah Nabi Yusuf yang mencuri. Dengan tuduhan-tuduhan yang padahal itu bibinya Nabi Yusuf yang memberikannya. Tapi ala kulli hal, kisahnya lumayan panjang Nabi Yusuf ini. Intinya Nabi Yusuf dituduh melakukan pencurian. Dan juga fitnah juga yang terjadi kepada Nabi Yusuf ketika beliau ini berada di Mesir. Beliau sudah menjadi penguasa Mesir, menjadi gubernur Mesir. Sudah sampai di Mesir, kakak-kakaknya beliau ini juga tidak bertaubat terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan, yang dilabelkan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Padahal yang diajak dialog waktu itu adalah Nabi Yusuf. Nah, ini luar biasa, ini kita dihadapkan yang kayak begini ini, ya sangat sulit untuk menahan diri. Tapi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam tidak demikian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Yusuf, fa asarraha Yusuf fi nafsihi. Nabi Yusuf menyembunyikan kejengkelannya, rasa marahnya yang ada dalam hatinya. Walam yubdiha lahum, dan tidak menampakkan rasa marah kejengkelan beliau kepada kakak-kakaknya ini. Iya. Meskipun Nabi Yusuf mampu untuk membalas kezaliman kakak-kakak beliau ini, tapi beliau lebih memilih untuk sabar dan memaafkan. Saking tidak nampaknya, orang pada umumnya mayoritas manusia itu kalau disakiti oleh orang, ketika bertemu dengan orang lain pasti sedikit banyaknya wajahnya berubah. Nggak biasanya anak ketemu Abu Sutur awalnya enak, enjoy. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau Abu Sutur melakukan kesalahan, anak bertemu pasti ada wajah sebelumnya dengan wajah yang kedua itu berbeda. Ini pada umumnya manusia begitu. Tapi Nabi Yusuf wallah tidak pernah sama sekali, ya, raut wajahnya berubah sama sekali. Padahal kezaliman, ketuduhan-tuduhan kepada beliau udah puluhan tahun namanya, dari kecil sampai beliau menjadi gubernur Mesir, masih saja tuduhan itu tidak dicabut oleh kakak-kakaknya. Ini Nabi Yusuf mencuri sabuknya para nabi. Masyarul muslimin, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santun ini tidak
tidak apa namanya? Tidak dibuat-buat ya. Santun ini perlu belajar. Ya, instan ya. Sifat santun ini itu tidaklah instan, melainkan harus belajar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama bersabda, innamal ilmu bita'allum. Kita tuh tidak pernah bisa dapat ilmu kecuali harus belajar. Nah, demikian pula wa innamal hulum bitahallum. Kita ini tidak bisa memiliki sifat santun sama orang kecuali harus belajar dulu. Iya. Anak punya rumah, bangun rumah, saya minta tolong tukang, ngerjainnya salah-salah. Nah, situ kita belajar. Aduh, ini jelek banget kerjaannya, apa aja kerjaannya. Aduh, ngelus dada lagi. Ya, jangan sampai saya marah. Jangan sampai saya marah. Itu latihan, belajar. Nah, wa may yataharra khaira yu'tihi wa may yatawaqqa syarra yuqah. Luar biasa. Siapa di antara kita yang memiliki sifat yang seperti ini, santun ini, maka apapun yang kebaikan-kebaikan yang kita inginkan, maka kita dapati, dan keburukan-keburukan yang tidak kita inginkan, maka sedikit banyaknya bisa kita hindari. Inilah sifat santun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan contohnya sangat banyak. Kemarin juga kita sempat singgung di tempat Karedi, Masya Allah, santunnya Nabi SAW ketika berada di Taif. Iya, beliau 10 hari di sana tidak dibalas. 10 hari dakwah beliau di sana nggak diterima, dicaci maki, dilempari batu segala macamnya, beliau tidak membalas. Demikian pula perlakuan kasar orang Arab Badui kepada beliau. Saya baca hadisnya mungkin terlalu panjang. Ya, ceritanya Nabi SAW, beliau menggunakan selendang ya. Biasa Nabi SAW menggunakan selendang atau imamah begitu. Ya, yang berasal dari Najran, yang tebal di pinggirnya. Bukan selendang berarti ya. Kayak orang di Saudi sekarang itu apa? Nah, yang apa? Yang ada onge-onge itu kan? Nah, bukan selendang, yang ada tebal agak di pinggir-pinggirnya ini. Nah, para masyayikh kan sering banyak memakai yang seperti itu. Nah, tiba-tiba orang Arab Badui, dalam hadis ini dikisahkan, menarik baju yang beliau pakai. Luar biasa. Sehingga bahu Nabi SAW ini, saking kuat tarikannya, membekas dari di bahu Nabi SAW. Kata dia, Muhammad, ini saya terjemahkan bebas, Muhammad minta harta. Ini minta duit dia, minta duit. Apa yang ada sama dirimu harta saat ini berikan ke saya. Apa namanya ini, rampok. Iya, maksa orang nodong itu kan. Iya, ini kurang ajarnya ya, kurang ajarnya orang Arab Badui. Tapi Nabi SAW ketika ditarik seperti ini minta harta begini, Nabi SAW ya fadhahik, tertawa saja, senyum saja. Senyum agak menampakkan gigi sedikit. Ya sudah, kalau begitu Nabi SAW ya summa amaralahu bi'ata. Akhirnya Nabi SAW memberikannya. Nah, demikian ikhwan. Luar biasanya orang Arab Badui yang menghina Nabi, menjatuhkan harga diri Nabi, tapi beliau memposisikan diri beliau adalah sebagai orang yang berilmu, orang yang paling mengenal Allah, paling bijak. Masa iya saya memperlakukan orang bodoh ini? Kalau saya perlakukan orang bodoh ini dengan balasan yang semisalnya atau tindakan jahat semisalnya, maka saya ikut menjadi orang bodoh. Ini maksudnya apa kan? Kalau kita dijahati orang, disakiti oleh orang, jangan balas. Ya. Atau orang-orang yang apa namanya? Intinya bersama orang-orang bodoh, orang-orang jahil, ya banyak-banyak kita berpaling saja. Sebagaimana Allah berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf." Ya, jadilah engkau orang yang pemaaf, jadi orang yang lapang dada, dan suruhlah orang-orang melakukan hal yang baik-baik saja. Ketika berhadapan dengan orang bodoh,
lari. Jangan ladeni. Kira-kira mau debat ini, kayaknya ini lagi viral-viral debat ini. Kira-kira lawan debat kita ini selevel nggak dengan kita? Kalau nggak selevel dengan kita, nggak usah ngeladeni. Antum gelarnya apa? S1. Oh, saya doktor, masa S1 lawan doktor? Nah, jangan dulu. Belum masanya. Ya, belajar dulu lah antum. Nah, kita sudah mahir baca Al-Qur'an ini. Antum alif batanya dulu, sengaja anak debat dah sana dulu lah, belajar antum alif bata dulu. Sudah mahir baca Al-Qur'an, dah lulus abata, sudah bisa baca Al-Qur'an, ditasingkan Al-Qur'an dan benar. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang bodoh berpaling saja. Nah, seandainya ikhwan, waktu itu Nabi SAW berkata kasar, berbuat jahat yang semisal dilakukan oleh Arab Badui, kira-kira orang-orang sekitar Nabi gimana? Wih, itu kan Nabi loh, kok begitu? Ya, maka orang-orang akan lari dari Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Maka dengan sebab rahmat Allah kepadamu, wahai Muhammad, berlaku lemah lembutlah, berlaku santunlah engkau kepada mereka, kepada orang-orang yang jahat. Maka dengan Nabi diperlakukan itu, ikhwan, maka sahabat semakin takjub dengan akhlak Nabi, semakin cinta dengan akhlak Nabi. Lihat kemarin di kisah Taif, sudah diperlakukan kasar. Nggak ada Nabi SAW mengajak dia untuk Islam. Orang Nasrani, satu orang dari Nasrani, bahkan dari jin pun ikut masuk Islam. Tanpa ada seruan-seruan, ayo masuk Islam dan seterusnya. Melihat praktek langsung dari Nabi SAW, langsung masuk Islam. Walau kunta fadzan ghalidha al-qalbi lam faddu min haulik. Seandainya wahai Muhammad engkau berlaku kasar, membalas yang semisal dengan orang-orang jahat tadi, maka orang-orang yang ada di sekitarmu apa? Akan pergi meninggalkanmu. Tapi yang mestinya yang kau lakukan, wa'fu anhum, maafkan dia. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada saya untuk dirinya. Wasyawirhum fil amr. Dan kalau ada urusan bersama mereka yang perlu diselesaikan, musyawarah. Lihat, musyawarah itu ya kawan, ibadah atau tidak? Ibadah. Rapat itu ibadah atau tidak? Ibadah. Maka ketika rapat, ketika musyawarah, karena itu adalah ibadah, maka ikutilah tentunya Nabi SAW. Ikuti cara Nabi musyawarah, bagaimana Nabi nanti akan datang penjelasannya. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah. Kemudian yang ketiga sekarang, yang mesti kita teladani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah malu beliau. Rasa malu beliau. Jadi Nabi SAW ini adalah sangat pemalu. Sangat pemalu. Disampaikan oleh sahabat Sa'id radhiyallahu an tentang malu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallam ashadda hayaan minal azra fil hidriha wa kana iza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Adalah Nabi SAW itu adalah orang yang paling malu. Malunya ini seperti atau bahkan melebihi seorang gadis pingitan, gadis perawan. Gadis itu kalau dinazar, dinikahi, malunya minta ampun. Dan Nabi SAW lebih malu lagi dibandingkan gadis perawan. Iya. Nah, beliau ketika melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, maka terlihat dari wajah beliau. Ada kisah menarik, ikhwan. Ini kisah menarik, ini luar biasa, panjang juga kisah ini. Kesimpulannya gini, Nabi SAW pernah menikahi Zainab. Nah, Nabi buat acara kecil-kecilan, walimah. Diundanglah para sahabat. Selesai acara atau sebelum acara, sahabat-sahabat sudah datangan ke rumah Nabi. Ya. Sudah makan semuanya, sahabat-sahabat juga nggak mau keluar dari rumahnya Nabi SAW. Bahasa isyarat Nabi, kalau Nabi ngomong, ini udah selesai acara ya akhi, bubarlah, nggak enak mah kan? Nggak enak. Akhirnya Nabi SAW mondar-mandir. Nah, biar orangnya ngeh gitu kan. Wah, ini kayaknya Nabi udah mulai ngusir kita nih. Gitu ya. Jadi tamu segala macamnya, lihat gerak-geriknya tuan rumah. Ini kayaknya tuan rumah udah
enggak nyaman dengan kehadiran kita nih, kita segera cepat-cepat meninggalkannya. Dan Nabi SAW mondar-mandir. Dan sahabat satu pun gak ada yang ngeh dengan perbuatan Nabi SAW. Maka ketika itu turunlah ayat. Ya, ketika itu turunlah ayat. Ya, ini surat apa? Surah Al-Ahzab ayat 53. Ia menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah Nabi kecuali dapat izin dulu. Ila ta'amin ghairi nazirin. Kalau kalian diundang oleh Nabi makan ke rumah beliau, kalau Nabi SAW mengizinkan masuk. Dia tidak menunggu-nunggu waktu masak gitu kan. Ini belum masak, sahabat sudah nunggu-nunggu. Langsung ditegur oleh Allah. Jadi tunggu dulu undangan Nabi. Jangan langsung datang ke rumah Nabi SAW. Nah, walakin idza du'itum fadkhulu idza tu'imtum fantashiru. Nah, ketika engkau sudah diundang, masuk. Penuhi undangan Nabi SAW untuk makan. Setelah selesai makan, fantashiru, keluar kalian. Wala musta'nisina li hadis. Jangan kalian nongkrong cerita-cerita di rumah Nabi SAW. Inna zalikan kana yu'zin Nabi SAW fayustahi minkum. Sesungguhnya perbuatan kalian itu menyakiti Nabi SAW, mengganggu Nabi SAW. Lalu Nabi SAW merasa malu darinya. Demikian ya tentang sifat malunya Nabi SAW. Yang keempat, hal yang bisa kita teladani dari Nabi SAW adalah kasih sayang beliau, kemurahan hati Rasul SAW. Sayangnya beliau itu telah disaksikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam, untuk seluruh alam. Menebarkan kasih sayang untuk seluruh alam, bukan manusia saja. Bahkan orang kafir pun masuk di dalamnya. Bahkan makhluk pun termasuk dalamnya. Makhluk yang lainnya selain dari manusia. Masuk hewan-hewan dan seterusnya. Banyak kisah-kisah yang terjadi seperti ini. Nah, demikian pula kesaksian dari para sahabat akan kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Disebutkan oleh dari sahabat Abi Dzar, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqra'a bi ayatin hatta asbaha yarqa'u biha wa yasjudu biha in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Falamma asbaha qultu, ini panjang juga hadisnya. Intinya Nabi SAW pada suatu malam beliau membaca sebuah ayat. Ayatnya apa? Ini salam salat nih, antara rukuk dan sujud. Pokoknya setiap rukuk dan sujud beliau, setiap salat beliau selalu membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Maka sampai di pagi hari, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Iya, inni sa'altu rabbi syafa'ata li ummati fa'atani wa hiya na'ilatun insyaallah man la yusyrik billahi syai'a. Ya Rasul, kenapa kok baca ayat ulang-ulang dari malam sampai pagi? Itu ayat yang kau baca. Ya, kalau kita apa? Cak Ustaz itu aja ayat yang dihafal. Tapi sahabat penasaran, kenapa kok dibaca itu saja? Maka kata Nabi SAW, saya memohon kepada Allah untuk diberikan syafaat, agar saya bisa memberikan syafaat kepada umatku, dan Allah izinkan saya untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak pernah mensekutukan Allah sedikit pun. Pada orang-orang yang menduakan Allah sedikit pun. Kemudian kesaksian sahabat Malik bin Huwairis tentang kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini lumayan panjang juga, enggak terkejar waktunya. Dulu ada sahabat yang kecil sengaja bermalam bersama Rasul sallam belajar selama 20 hari. Enggak balik. Ya, bersama Nabi selama 20 hari, belajar bersama Nabi sallam. Maka tatkala Nabi sallam karena beliau memiliki kasih sayang seperti ini, beliau bertanya tentang keluarga beliau.
ternyata Nabi SAW paham sahabat-sahabat yang 20 hari belajar tadi sudah rindu dengan keluarga. Maka Nabi SAW mengizinkan mereka, irji'u ila ahlikum, keluarlah, berangkatlah, pulanglah engkau kepada ibu bapak kalian, fa'akimu fihim wa'allimuhum wa muruhum idza hadaratus shalah falyu'adzil lakum ahadukum summa liyu'amma. Nah, Allahumma. Kita jeda dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi sahabat tadi belajar bersama Nabi selama 20 malam. Nabi sangat paham dengan keadaan sahabat-sahabat yang belajar waktu itu, bagaimana keadaan keluarga kalian. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah, apa yang kau dapati hari ini kau ajarkan keluarga kalian. Ketika datang sholat, hendaknya salah satu di antara kalian azan. Dan yang jadi imam nanti orang-orang yang lebih dewasa, orang yang faqih di antara kalian. Kemudian sisi yang kelima yang mesti diteladani dari Rasulullah SAW adalah Nabi SAW ini sangat menjaga janji setia. Dan ini bisa dibuktikan tentang di mana beliau SAW selalu mengingat-ingat Khadijah. Selalu mengingat Khadijah radhiyallahu anha, padahal Khadijah sudah meninggal. Suatu ketika Nabi SAW menyembelih seekor sembelihan, kemudian dibagilah kepada sahabat-sahabat Khadijah, dan Ummul Mukminin Aisyah cemburu kepada Khadijah, seakan-akan ya lam yakun fid dunya imratun ila Khadijah, enggak ada wanita yang di dunia ini kecuali Khadijah terus. Ini wanita tuh luar biasa, istri Rasulullah SAW saja cemburu. Kemudian apa ya jawaban Rasulullah SAW kepada Khadijah, kepada Mukminin? Wa kanat minha waladun. Khadijah itu begini dan begitu. Ya. Dan saya diberikan Allah anak dari beliau.
Tidak ada satupun yang mengimani saya waktu saya dihina, dicaci maki, dilecehkan segala macamnya. Yang beriman, yang membela aku adalah Khadijah. Kalian dulu waktu itu nggak ada. Nah, kalian waktu itu dulu tidak ada. Nah, demikian pula Nabi SAW sangat menjaga janji setia ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Salah satu perjanjian Hudaybiyah, kalau orang kafir ya mendatangi Rasulullah SAW, maka orang kafir dikembalikan. Itu perjanjian yang sudah dibuat salah satunya. Nah, Abu Jandal bin Suhail yang dirantai kakinya oleh ayahnya melarikan diri dari bapaknya, kabur, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kakinya dirantai. Minta tolong, ya Rasul, tolonglah saya, bantulah, bahasanya begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Abu Jandal, sabarlah, kami sudah melakukan perjanjian dengan bapakmu. Apa perjanjiannya? Ya kalau kamu datang ke kami, kewajiban kami mengembalikan kamu, bersabarlah. Nanti insya Allah akan penuhi janji-janjinya untuk orang-orang yang bersabar. Akan memberikan jalan keluar. Tapi sisi yang berikutnya, sebenarnya banyak sekali ya dalam kitab itu disebutkan sisi keteladanan yang pantas kita ikuti dari Rasulullah SAW. Sisi yang terakhir adalah ketawaduan Nabi SAW. Allah mengatakan wafid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ai Muhammad, rendahkanlah sayap-sayapmu bagi orang-orang mukmin. Artinya tawaduklah engkau kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Lemah lembutlah engkau, ramah, penuh kasih sayang. Allah perintahkan Rasulnya untuk bertawaduk. Nah, dan sangat banyak sekali dalil-dalilnya tentang ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah melewati seorang anak kecil, beliau mengucapkan salam. Ketika budak perempuan pernah memegang tangan beliau, lalu beliau membawanya kemana saja yang beliau inginkan. Kemudian beliau menambal bajunya sendiri, menjahit pakaiannya sendiri. Kemudian kalau istrinya lagi suka membantu pekerjaan rumah tangga, nyuci piring, nyuci baju, nyetrika kalau sekarang, jemur baju, angkat baju, lipat baju, masak. Nah, itu Nabi SAW. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Duduk bersama orang-orang fuqara wa masakin. Beliau pun kadang berjalan bersama para janda dan anak yatim untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Ya, kadang kalau diundang beliau datangi undangannya. Meskipun undangannya itu satu yang sangat sederhana. Kadang beliau menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah. Kemudian kendaraan beliau kendaraan butut, udah berasap-asap dinaiki. Ini ibarat sekarang, dulu nggak ada asap ya. Itu contoh sederhananya ya. Masa Ustadz naiknya kendaraan itu, kayaknya jemaahnya mana nggak bantu, Ustadznya diam aja, jemaahnya nggak bantu. Ustadznya motornya rusak, nggak ada dibayar. Itu contohnya saja. Tapi Masya Allah, tetap aja dipakai oleh beliau. Kendaraan yang paling miskin adalah keledai. Ya. Siapa jawab tadi? Mana? Jadi luar biasa. Nah, keteladanan beliau Rasulullah SAW itu sangat banyak. Seperti beliau pemberani orangnya. Beliau dermawan, rasa takut kepada Allah, zuhud terhadap dunia, yakin akan janji Allah, sabar terhadap manusia, banyak istighfar dan banyak taubat. Kalau dalam ibadahnya sangat kuat, zikirnya sangat banyak. Seruan untuk mengikuti puasa dan sholat, menikah dan seterusnya juga sama. Pernah ya, 3 orang sahabat datangin Nabi SAW, tanya gimana ibadah Nabi. Ternyata ibadah Nabi sedikit, nggak seberapa. Itu Nabi itu banyak, ya sedikit ibadahnya sudah diampuni, dosa-dosa yang terlalu akan datang. Loh, kita gimana? Wah, kalau begitu saya nggak puasa aja. Kalau begitu saya puasa terus, nggak buka-buka. Kalau gitu saya sholat terus sepanjang malam. Kalau gitu saya tidak akan menikah. Mendengar berita ini Nabi SAW marah, yang nggak suka dengan antum ya, yang mengatakan begini dan begitu tadi ya. Jangan lakukan lagi. Saya meskipun demikian, saya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Saya tetap berpuasa, tapi saya berbuka juga. Saya sholat, tapi juga saya tidur. Saya juga menikahi wanita, tidak menjauhi wanita. Nah, sangat banyak sekali. Nah, kemudian terakhir, setelah beliau menyebutkan sisi-sisi meneladani Rasulullah SAW, jangan sampai kita rancu dalam meneladani beliau, karena ada sebagian orang jubah itu mengatakan sunnah Nabi. Surban itu adalah sunnah Nabi. Apalagi nih, yang kayak tadi itu adalah sunnah Nabi. Nah, ini banyak orang-orang yang rancu. Itu celana lepis itu bukan sunnah Nabi itu. Itu ahli bid'ah itu.
Ini macam-macam itu. Kaos oblong itu nggak sunnah Nabi itu. Ya apalagi jaket MBI ini bukan sunnah Nabi nih, bid'ah dia orang ini. Ini jangan sampai rancu ya. Ada perbuatan-perbuatan yang Nabi lakukan yang tidak boleh kita contoh. Perbuatan tersebut hanya khusus untuk beliau nikahi. Salah satu contohnya menikah. Nabi menikah dalam Al-Quran diizinkan oleh Allah 4. Nabi menikahi istri banyak. Oh, Nabi istrinya banyak, berarti saya boleh juga dong. Sekarang kan ada rancu tuh. Banyak sekali istrinya kan. Dia lihat di media sosial banyak sekali istrinya. Oh, itu kan Nabi banyak loh. Ya. Jelas perbuatan Nabi, kita harus contoh itu katanya. La ilaha illallah. Itu perbuatan khusus untuk Nabi SAW. Nah, jadi perbuatan ada yang dikhususkan oleh Nabi, oleh Allah, tidak boleh untuk kita ikuti. Tidak boleh untuk kita teladani. Ini sifat yang pertama, perbuatan pertama. Yang kedua adalah sifat jibili. Sifat tabiatnya manusia. Ya seperti tidur, makan, kemudian cara berpakaian. Jubah imamah itu adalah kebiasaannya orang Arab. Sebelum Nabi menjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi, pakaian Nabi begitu. Nah ketika diangkat Nabi nggak ngubah karena itu adat. Istiadat, selama tidak melanggar syariat Allah maka dipakai saja. Selama tidak melanggar, ya tidak ketat, tidak melekut-lekut tubuh, tidak mengembarkan fitnah segala macam, ya pakai saja. Nanti kayak belangkon dipakai lah bid'ah lagi. Pak dia belangkon katanya Pak tukang ahli bid'ah itu, ya kan. Jenggotnya aja yang panjang tapi pelaku bid'ah. Enggak. Ini perbuatan Nabi yang sifatnya tabi'i. Kemudian ada yang tabi'i. Kemudian Nabi ada karina-karina Nabi perintahkan seperti makan. Makan diperintahkan Nabi pakai tangan kanan. Itu sunnah. Minum dengan tangan kanan. Itu sunnah. Jangan dikatakan oh itu jibili sifat Nabi. Nggak boleh kita makan tangan kiri berarti boleh dong. Itu kan ya jibili Nabi. Tabiat Nabi makan dengan tangan kanan. Enggak. Ada sifatnya jibili tapi ada perintah dari Nabi SAW dan teguran keras dari Nabi SAW makan dengan tangan kiri dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbuatan Nabi SAW yang sifatnya ubudiyah. Ini wajib kita teladani. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Semoga bisa bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Langsung pembahasan tentang interaksi Nabi SAW bersama keluarga. Jadi dua pertemuan ini adalah muqaddimah. Yang pertama, Syekh menekankan secara mutlak untuk Nabi SAW wajib kita tiru. Kemudian yang kedua, ada sisi-sisi yang kita tiru dari Nabi SAW. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta